Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad malam Senin 18 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam fima ittafaqa alaihi al-Bukhari wa Muslim, yang ditulis oleh Al-Hafidh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, para jamaah Masjid Saleh Hawa yang saya cintai karena Allah, afanillah wa iyyakum, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita masuk kepada hadis yang baru. Penulis mengatakan, an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibundanya orang beriman, bercerita, ja'at imra'atu Rifa'ah al-Quradhi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri Rifa'ah al-Quradhi pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang mendatangi adalah seorang perempuan, dan perempuan ini adalah istri dari Rifa'ah al-Quradhi, dan Rifa'ah al-Quradhi adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri Rifa'ah al-Quradhi radhiyallahu anha pernah mendatangi Nabi Muhammad SAW. Faqalat, lalu beliau berkata, kuntu inda Rifa'ah al-Quradhi fatallaqani fabatta talaqi. Aku adalah dulunya istri dari Rifa'ah al-Quradhi, lalu beliau mentalak aku, dan talakku sudah 3. Talakku sudah 3. Akhirnya talak yang terakhir. Nanti saya akan jelaskan
Apa itu talak 1, apa itu talak 2, apa itu talak 3. Fatazawwajtu ba'dahu Abdurrahman ibn Az-Zubair. Kemudian setelah itu aku menikah. Setelah talak 3, talak terakhir bersama Rifa'ah, aku menikah dengan Abdurrahman bin Az-Zubair. Wa innama ma'ahu mithlu hudbati thawb. Dan Abdurrahman bin Az-Zubair memiliki hudbah thawb. Hudbah itu adalah ujung kain dari yang belum dijahit, ujung kain. Dan yang dimaksud di sini adalah bahwa, mohon maaf, anna dzakarahu yushbihul hudbah fil istirkha wa adamil intishar. Bahwa zakarnya dari sahabat Nabi Abdurrahman bin Az-Zubair ini seperti ujung kain yang mengecil dan tidak membesar. Ya, bekas istri Rifa'ah mengadukan suaminya yang sekarang Abdurrahman bin Zubair bahwa bermasalah pada kemaluannya, begitulah. Bermasalah pada kemaluannya. Artinya kecil gitu. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Wa qala aturidina an tarji'i ila Rifa'ah? Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada istri Rifa'ah, apakah engkau ingin kembali lagi ke pelukan Rifa'ah radhiyallahu anha? La hatta tadhuqi usailatahu wa yadhuqa usailataki. Tidak boleh sampai engkau merasakan lezatnya berhubungan badan dengan suamimu yang baru ini, dan dia pun merasakan lezatnya berhubungan badan dengan engkau. Faqalat, lalu Rifa'ah radhiyallahu istri Rifa'ah berkata, wa Abu Bakrin indahu wa Khalid bin Sa'id bil bab yantadhiru an yu'dzana lahu. Saat aku bercerita seperti itu, di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada Abu Bakar. Dan di pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada Khalid bin Sa'ad. Beliau menunggu agar diizinkan masuk. Maka kemudian fanada ya Abu Bakar. Lalu Rasulullah SAW memanggil, wahai Abu Bakar, ala tasma' ila hadhi ma tajharu bihi 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Bakar, kata Khalid bin Sa'ad, apakah engkau tidak mendengar perempuan tadi bagaimana dia bersuara yang lantang di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Artinya, istri atau mantan istri Rifa'ah ini berkata yang agak vulgar di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan suaminya yang kedua bahwa kemaluannya kecil. Maka para sahabat merasa ini perkataan tidak pantas dikatakan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu hadisnya. Itu ceritanya. Jadi kalau kita ingin ceritanya adalah bahwa istri Rifa'ah Al-Quradhi, beliau ditalak oleh suaminya, oleh Rifa'ah Al-Quradhi. Dan talaknya itu adalah talak terakhir. Talak yang ketiga. Maka akhirnya beliau menikah lagi. Si istri ini menikah lagi dengan Abdurrahman bin Az-Zubair. Ternyata ketika menikah dengan Abdurrahman bin Az-Zubair, beliau mendapati ketidakpuasan. Dan menceritakan itu di hadapan Rasulullah SAW dengan bahasa yang vulgar. Yaitu bahwa kemaluannya kecil. Tidak membesar. Ini bahasa vulgar di hadapan Rasulullah SAW.
Sedangkan di sisi Rasulullah SAW pada saat itu ada siapa? Abu Bakar. Kemudian di pintu Rasulullah SAW, pintu rumah Rasulullah SAW, ada Khalid bin Sa'ad. Maka Khalid bin Sa'ad ketika mendengar istri Rifa'ah berkata seperti itu mengatakan, wahai Abu Bakar, apakah enggak engkau larang? Itu perempuan berkata yang vulgar di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam membiarkannya. Bahkan beliau tersenyum. Nah, itu cerita hadis ini. Baik, apa hukum yang kita bisa ambil dari hadis ini? Yang pertama adalah bahwa di dalam urusan talak ada istilah talak 1, talak 2, dan talak 3. Perhatikan baik-baik. Di dalam urusan talak ada istilah talak 1, talak 2, talak 3. Talak 1 adalah apabila seorang suami mentalak istrinya dalam keadaan istrinya setelah suci dari haid dan belum digaulinya. Dan itu baru pertama kali dia lakukan. Ini disebut dengan talak 1. Apabila seorang suami mentalak istrinya dalam keadaan istri setelah suci dari haid dan belum digauli oleh suaminya. Belum digauli oleh suaminya. Dan itu adalah pertama kali dilakukan oleh suami. Maka ini disebut dengan talak 1. Dan ini juga disebut dengan talak rujuk. Ini juga disebut dengan talak apa? Rujuk. Baik. Apa hukum perempuan yang kalau ditalak 1 atau ditalak rujuk? Maka perempuan ini sebenarnya nanti kita akan bahas di kitab talak ya. Ini kan baru kitab nikah. Ya. Mungkin ini sisa 3 pertemuan lagi selesai kitab nikah dari kitab Umdatul Ahkam. Tadi saya ngobrol-ngobrol sama yang ngurus masjid. Kira-kira lanjutkan kitab talak atau kitab yang lain. Jamaah sih maunya jangan malam Ustadz. Kalau bisa pagi Sabtu. Gitu. Nanti dilihatlah waktunya. Yang jelas kitab nikah 3 pertemuan dengan ini insya Allah selesai. Nah, kembali kita permasalahan tadi, talak 1 atau disebut nama lainnya apa? Talak rujuk. Talak 1 adalah seorang suami mentalak istrinya setelah suci dari haid dan belum digauli. Dan itu baru pertama kali dia lakukan. Disebut talak 1 atau talak rujuk. Apa yang terjadi pada perempuannya? Maka sang istri berarti di dalam masa iddah. Tidak boleh keluar dari rumah suaminya. Dalam masa iddah berapa lama? 3 kali haid. 3 kali haid. Selama masa iddah tersebut, suaminya masih wajib menafkahi. Apabila sudah lewat masa iddah dan tidak dirujuk oleh suami, maka berarti berubah namanya menjadi talak bain sughra. Apabila selama masa haid, 3 kali haid, kemudian belum dirujuk oleh suaminya, maka berubah menjadi talak bain sughra.
Talak bain sughra, sang suami tidak boleh merujuk istrinya kecuali dengan akad yang baru. Dengan akad yang baru dan seluruh syarat rukun pernikahan harus ada. Dari mulai kedua mempelai, ijab qabul, mahar, ada wali, ada saksi. Kalau sudah talak bain sughra. Kapan talak bain sughra tadi? Kapan? Kalau setelah talak rujuk lalu habis masa iddah belum dirujuk. Itu disebut dengan talak bain sughra. Taib. Kalau di dalam masa iddah suaminya ternyata merujuk istrinya, maka selesai urusan. Tapi tiket untuk mentalak sisa 2 saja. Saya beri contoh ya. Sekarang bulan Rabiul Akhir. Tanggal 17. Terjadi pertalakan. Suami mentalak istrinya. Setelah suci dari haid, sebelum digauli oleh suami. Dengan suara dan lafaz yang jelas. Saya talak kamu. Jatuh. Talak berapa? 1. Atau disebut talak apa? Rujuk. Istri pada saat itu berarti dalam masa iddah. Dan tidak boleh keluar dari rumah suaminya. Dan istri pada saat itu masih di bawah tanggungan suami. Tidak boleh dia untuk menerima lamaran laki-laki lain. Ini kan yang sering terjadi. Dikatakan istrinya selingkuh. Ya, padahal istrinya menganggap dirinya nggak selingkuh karena sudah jatuh talak. Padahal talaknya masih hanya talak 1 dan talak rujuk karena masih dalam masa iddah. Ini istri tidak diperbolehkan untuk bercat mesra dengan laki-laki lain, menerima pinangan lain. Kenapa? Karena pada dasarnya saat masa iddah ditalak rujuk. Talak 1 itu adalah masih di bawah kuasa suami. Nafkahnya saja masih di bawah suami. Paham ini? Para ikhwah? Paham nggak? Oke. Kalau dalam masa iddah tadi, 3 kali haid tadi, ternyata suami merujuknya, berarti sudah menjadi suami istri lagi. Tidak perlu ada akad baru. Kapan ada akad baru? Kalau sudah masa iddah habis. Disebut apa tadi? Talak bain sughra. Paham ya? Baik. Nah, kalau sudah masa iddah habis, sang istri berhak keluar dari rumah suami. Kalau tidak dirujuk oleh suaminya. Sang istri berhak menikah lagi dengan laki-laki lain. Kalau tidak dirujuk oleh suaminya. Karena sudah talak bain sughra. Paham sampai sini? Itu namanya talak 1. Nama lainnya talak rujuk dengan semua permasalahannya. Saya pribadi belum puas, saya mau ngulang ya. Talak 1 adalah seorang suami mentalak istrinya setelah istrinya suci dari haid dan belum digauli oleh suaminya. Kenapa Ustadz ada batasan setelah suci dari haid dan belum digauli? Agar rahimnya bersih. Sehingga nanti dia bisa menikah dengan laki-laki lain. Atau merujuk dengan suaminya. Dalam keadaan rahimnya bersih. Gitu ya. Paham ya? Apa hukumnya mentalak istri dalam keadaan haid?
maka hukumnya tidak sah talaknya. Nah, itu masalahnya. Jadi makanya saya katakan talak satu adalah talak suami kepada istrinya setelah masa haid, setelah suci dari haid dan belum digauli. Dan itu baru pertama kali, makanya disebut dengan talak satu. Atau nama lainnya apa? Talak rujuk. Apa hukum-hukum talak satu dan talak rujuk ini? Pertama, perempuannya, istrinya masih dalam masa iddah selama 3 kali haid. Apa masih dalam masa iddah maksudnya? Wajib di rumah suaminya. Tidak boleh keluar dari rumah suaminya. Wajib masih suami menafkahinya. Tidak boleh menerima lamaran laki-laki lainnya. Karena masih dalam masa iddah. Baik, sudah ya? Selesai? Nah, sekarang apabila sang suami selama masa iddah itu ingin merujuknya, maka boleh. Jadilah rujuk, jadilah suami istri lagi. Cuma konsekuensinya, apa konsekuensinya? Tiket mentalak sisa 2. Kalau suami sampai masa iddah habis tidak merujuknya, maka apa yang terjadi? Terjadilah yang disebut dengan talak bain sughra. Apa itu talak bain sughra? Berarti sang istri benar-benar lepas dari suaminya. Boleh dia menentukan hidupnya. Dia menikah dengan lelaki lain atau dia rujuk dengan suaminya. Kalau rujuk dengan suaminya, wajib dengan akad yang baru. Paham ini para ikhwah? Sekarang, apa yang disebut dengan talak 2? Yang disebut dengan talak 2 adalah seorang suami mentalak istrinya setelah masa haid dan belum digauli. Untuk yang kedua kalinya. Berarti tadi talak 1 dia rujuk di dalam masa iddah. Talak 1 dia rujuk dalam masa iddah. Hah? Paham ini? Atau talak 1 dia rujuk setelah masa iddah selesai. Dengan nikah yang baru. Berarti masih mempunyai tiket berapa? 2. Apabila dia talak lagi yang kedua, itulah yang disebut dengan talak 2. Itu yang disebut dengan talak apa? 2. Hukumnya sama. Sang istri memiliki masa iddah 3 kali haid. Sang suami berhak untuk merujuknya selama masa haid itu. Masa 3 kali haid itu. Sang istri tidak boleh keluar rumah. Sang istri tidak boleh menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Untuk pernikahan, sang istri tidak boleh menikah dengan laki-laki lain selama masa iddah, meskipun talak yang kedua. Paham ya? Sang suami masih wajib menafkahi istri tersebut selama masa iddah. Apabila keluar dari masa iddah, maka disebut sama talak bain sughra juga. Talak bain sughra juga. Baik. Sekarang, apa yang disebut dengan talak 3? Ini kan tema kita. Talak 3 adalah apabila seorang suami mentalak istrinya setelah masa haid, setelah suci dari haid. Untuk yang ketiga kalinya. Untuk yang ketiga kalinya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tidak ada lagi masa iddah.
benar-benar sudah jatuh talak 3, berarti talak bain kubro. Talak bain kubro. Taib. Ada masa iddahnya enggak? Maka masa iddah rujuknya enggak ada. Masa iddah rujuknya enggak ada. Ya. Ini yang tadi cerita. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada istrinya Rifa'ah, kalau ingin kamu kembali lagi kepada Rifa'ah, maka kamu harus menikah dengan lelaki lain. Karena dengan Rifa'ah sudah 3 kali talak. Nikah dengan laki-laki lain, merasakan hubungan badan dengan nyaman, dia pun juga merasakan nyamannya hubungan badan. Kalau nanti tercerai, yang pasangan kedua ini baru boleh menikah dengan mantan suami yang pertama. Itu disebut dengan talak 3. Itu yang disebut dengan talak apa? 3. Jadi pengertian talak 3 adalah seorang suami mentalak istrinya setelah masa haid, sebelum digauli, untuk yang ketiga kalinya. Yang tadi talak 2. Tiket tinggal berapa? 1. Untuk yang ketiga kalinya. Nah, kalau sudah jatuh talak yang ketiga, maka pada saat itu tidak ada masa iddah. Karena sudah bernama talak bain kubro. Ya, talak bain kubro. Taib. Talak bain kubro tersebut bagaimana bagi perempuannya? Perempuannya mempunyai masa iddah. Tapi tidak bisa dirujuk lagi. Perempuannya mempunyai masa iddah 3 kali haid. Dan boleh saat itu dia setelah masa iddah ini, dia boleh untuk menerima laki-laki lain. Bisa dipahami ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah permasalahan talak 1, talak 2, talak 3. Atau nama lain talak rujuk, talak bain sugra, talak bain kubra. Baik. Sekarang para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada terjadi ikhtilaf di antara para ulama, permasalahan yang dari mulai dahulu dibicarakan. Bahkan gara-gara permasalahan ini sebagian ulama dipenjarakan. Kenapa? Karena ceritanya begini. Jumhur ulama, bahkan mazhab yang 4, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, berpendapat dengan pendapat ini. Sedangkan sebagian ulama berpendapat dengan pendapat itu. Dianggap ulama yang berpendapat itu mengingkari pendapat imam yang 4 ini. Wah, ini keluar dari mazhab yang 4. Ini keliru. Gitu. Nah, apa masalahnya? Masalahnya masih berkaitan dengan talak 3. Berbagai macam gambaran dan potret tentang talak 3. 1. Potret yang pertama adalah suami mentalak istrinya setelah masa haid dan belum digauli untuk yang ketiga kalinya. Ini disebut dengan talak 3. Dan disebut dengan talak bain kubro. Ini bukan yang kita bicarakan. Ini sudah selesai tadi pembicaraan. Bahwa wanitanya berarti dia menunggu masa haid 3 kali, kemudian dia berhak untuk menikah dengan yang lain. Dan tidak boleh rujuk sama suaminya. Sampai dia menikah dengan laki-laki lain, merasakan kelezatan hubungan badan, baru kalau pisah lagi, baru dia boleh rujuk dengan suaminya yang pertama. Ini talak 3 yang terjadi. Di sana ada talak 3 potret kedua.
Seorang suami berkata kepada istrinya, saya talak 3 kamu. Padahal itu baru talak pertama. Ingat ya, talak pertama apa tadi ya? Tapi suami mengatakan, mungkin saking marahnya dia kepada istrinya, saya talak 3 kamu. Ada bahkan yang mengatakan, saya talak 1.000.000 kamu. Ya. Nah, ini yang dibicarakan. Ini yang dibicarakan. Ada lagi yang mengatakan begini, saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu. 3 kali dalam waktu yang bersamaan. Ini juga yang dibicarakan oleh para ulama. Yang akan kita bahas panjang lebar malam ini. Ya. Jadi saya talak 3. Langsung dia ngomong kata-kata 3. Atau dia mengatakan talaknya 3 kali. Saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu. Nah, permasalahannya adalah apakah yang seperti ini jatuh talak 3, talak bain kubro atau tidak? Itu yang terjadi perselisihan di antara para ulama. Paham permasalahannya? Yang suami mengatakan seperti saya talak 3 kamu. Saya enggak 3, 7 sekalian. Marah mungkin dia. Atau dia mengatakan, saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu. 100 kali dia zikir, saya talak kamu, saya talak kamu. Saya talak. Nah, ini jatuhnya berapa? Padahal kalau secara hitungan, itu baru talak 1. Yang kita kenal tadi. Atau talak 2. Apakah dijatuhkan talak 3, ataukah dijatuhkan talak 1? Pendapat jumhur, mazhab fikih yang 4, bahwa jika suami mengatakan saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu, maka itu jatuh 3. Berarti jatuh talak bain kubro. Berat kan? Padahal itu statusnya sebenarnya 1 kali. Baru pertama suami begitu. Atau dia mengatakan saya talak kamu 3 kali. Menurut jumhur ulama jatuh 3. Menurut jumhur ulama jatuh apa? 3. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut sebagian ulama itu dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Mereka mengatakan itu jatuh hanya talak 1. Kalau itu memang talak pertama. Talak 1 saja. Meskipun dia mengatakan, saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu. Pokoknya sampai puas dia. Apa yang ada dalam hatinya. Rupanya kesel banget dia. Ya, kata kata sebagian ulama peneliti, itu hanya jatuh talak 1. Nah, pas azan. Kita lanjutkan setelah sholat isya. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum. Kemudian ada beberapa poin yang ingin kita sampaikan sebagai tambahan. Yang pertama adalah talak suami terhadap istri yang belum digauli. Talak suami terhadap istri yang belum digauli dengan talak 1. Maka jika seorang suami
mentalak istrinya yang belum digauli dengan talak satu, maka sang istri tidak memiliki masa haid, masa iddah. Jika seorang suami mentalak istrinya yang belum digauli. Apa maksud belum digauli? Jadi sudah akad, saya terima nikahnya fulan binti fulan dengan mahar sekian. Pas mau digauli, mungkin ada sesuatu. Dia langsung talak istrinya. Ya, seorang suami mentalak istrinya yang belum digaulinya dengan talak satu, maka sang istri tidak memiliki masa iddah. Maka sang istri tidak memiliki masa iddah. Tetapi sang suami jika ingin merujuk istri ini, maka tidak boleh kecuali dengan akad yang baru. Sang suami jika ingin merujuk istri yang tadi talak, yang sebelum digauli, talaknya talak satu, maka sang suami tidak boleh merujuknya kecuali dengan apa? Akad yang baru. Bisa dipahami ini ya? Ini sebagai tambahan pengetahuan. Hal ini berdasarkan surat Al-Ahzab ayat 49. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alaihinna min iddah ta'taddunaha famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila." Wahai orang yang beriman, jika kalian menikahi wanita beriman, kemudian kalian talak sebelum kalian gauli. Kalian talak sebelum kalian gauli. Ya, maka pada saat itu sang perempuan tidak memiliki masa iddah. Sang suami jika ingin merujuknya, maka wajib untuk melakukan apa? Akad baru. Melakukan akad baru. Ini sudah dilakukan ijab qabul tapi belum digauli. Kan banyak seperti itu. Ijab qabul dulu belum digauli. Lalu sang suami mungkin karena marah, ada permasalahan, belum digauli. Sudah dia talak istrinya. Dan itu talak satu, dan itu tidak ada masa iddah bagi perempuannya. Dan sang suami jika ingin merujuk kembali yang sudah ditalak tadi, wajib dengan apa? Akad yang baru. Nah, kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada permasalahan inti yang kita ingin bicarakan pada malam ini. Yaitu apa hukum seorang suami yang mentalak istrinya dengan 3 talak. Dengan ucapan, saya talak kamu 3 kali. Atau dengan ucapan, saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu. Dalam satu waktu ucapan tersebut. Itu sebenarnya malam ini itu yang ingin kita bicarakan. Dan itu yang banyak terjadi di tengah masyarakat. Betul tidak? Betul. Saya talak kamu 3 kali. Atau saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu. Ya, dia ucapkan itu kepada istrinya di satu waktu sebanyak 3 kali. Berapa kali jatuh talaknya? Apakah jatuh talaknya 1 ataukah 3? Maka jumhur ulama, yaitu jumhur ulama ini berarti 4 imam. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Dan para sahabat, jumhur para sahabat, mayoritas para sahabat. Dan jumhur tabi'in,
mayoritas para tabi'in bahwa itu jatuh 3 talak. Itu jatuh 3 talak. Paham ya? Berarti apa ukurannya? Apa namanya? Talak bain kubro. Dan kalau talak bain kubro ini yang jadi masalah adalah berarti tidak ada masa iddah, kemudian suami tidak bisa merujuk, ya, dan istri harus menikah dengan laki-laki lain. Ini yang jadi masalah. Itu pendapat madhab imam fikih yang 4, kebanyakan para sahabat, kebanyakan para tabi'in. Dalil yang mereka pakai adalah hadis Rukanah bin Abdullah. Rukanah, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bin Abdullah. Beliau mentalak istrinya. Mentalak istrinya dengan talak bain kubra. Lalu beliau memberitahukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi ma aradtu illa wahidah. Wallahi ma aradtu illa wahidah." Wahai Rasulullah, aku memang mengucapkan 3 kali, aku talak kamu, aku talak kamu, aku talak kamu. Tetapi yang aku inginkan hanya 1. Demi Allah aku hanya menginginkan 1. Demi Allah aku hanya menginginkan 1 saja. Maka sisi pendalilan dari hadis ini adalah kalau seandainya sang suami Rukanah bin Abdullah menginginkan 3, berarti apa? Jatuh berapa? 3. Dan dia akan mengatakan, saya tidak menginginkan kecuali 1, wahai Rasulullah. Berarti kalau dia menginginkan 3, jatuhnya berapa? 3. Ini pendapat jumhur. Imam yang 4, kebanyakan para sahabat, kebanyakan tabi'in. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, "Atahulla lil awal?" Qala la hatta yadhuqu sailataha kama dzaqal awal. Apakah boleh untuk dirujuk? Tidak. Tidak. Sampai dia, sang istri, menikah dengan laki-laki lain dan merasakan kelezatan berhubungan badan. Kalau cerai, baru bisa dinikahi lagi. Ini dalil yang dipakai apa? Jumhur ulama. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, dengan perbuatan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi Amirul Mukminin, khalifah. Beliau menghukumi bahwa apabila ada orang mengucapkan saya talak kamu 3 kali, maka jatuh 3. Atau kalau ada suami mengatakan saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu dalam 1 waktu, maka jatuh 3. Ini fatwanya yang dilakukan di zaman siapa? Umar bin Khattab. Ini dalil yang kedua yang dipakai jumhur bahwa jatuh talak 3 bain kubro. Kalau suami mengatakan saya talak kamu 3 kali. Atau saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu. Ya, ini pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Taib. Di sana, nah ini pendapat kedua sekarang kita berbicara. Ada ulama-ulama yang berpendapat bahwa ucapan saya talak kamu 3 kali atau ucapan saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu itu hanya jatuh 1 talak. Berarti talak 1. Berarti talak
rujuk. Jauh kan bedanya kan? Ini masalahnya nih. Jauh bedanya. Makanya dari zaman dahulu ini permasalahan sengit nih di antara para ulama. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang berpendapat dengan pendapat kedua dipenjara gara-gara ini. Karena dianggap menyelisihi imam yang 4. Lihat, dahulu siapa yang menyelisih imam yang 4 masuk penjara. Wah, berat. Ya. Taib. Siapa saja yang berpendapat dengan pendapat yang kedua? Saya ingin bertanya dulu. Apa pendapat kedua? Apa pendapat kedua? Kalau ada suami mengatakan saya talak kamu 3 kali. Atau suami mengatakan saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu. Dalam satu waktu. Maka pendapat kedua menyatakan ini jatuh cuma talak 1. Atau talak rujuk. Berarti ada masa iddah. Berarti bisa dirujuk di masa iddah. Dan seterusnya. Jauh bedanya. Dan yang mengatakan pendapat kedua ini adalah beberapa sahabat. Beberapa tabi'in. Di antaranya sahabat Nabi Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Talib, Abdurrahman bin Auf, Az-Zubair bin Awam. Di antaranya para tabi'in, Taus bin Kaisan, Atha bin Abi Rabah, Jabir bin Zaid, dan juga pengikut Abdullah bin Abbas, ya, dari murid-murid Abdullah bin Abbas dari kalangan tabi'in, kemudian Abdullah bin Musa, Muhammad bin Ishaq. Kemudian dari mazhab fikih ada juga, yaitu di antaranya adalah ulama-ulama mazhab Imam Abu Hanifah, bukan Imam Abu Hanifahnya, ulamanya. Sebagian ulama-ulama mazhab Imam Abu Hanifah, sebagian ulama-ulama mazhab Imam Malik, sebagian ulama-ulama mazhab Imam Ahmad. Nah, berarti banyak juga Ustaz. Cuma banyakkan jumhur tadi. Ya, banyak juga, cuma banyakkan jumhur tadi. Taib. Apa dalil yang mereka pakai untuk pendapat yang kedua? Kalau pendapat pertama tadi dalil yang dipakai hadis siapa? Rukanah bin Abdullah. Yang mentalak istrinya dengan talak, saya talak kamu 3 kali. Atau dia mengatakan saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu. Tetapi kemudian dia mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, jangan talak bain kubra dong. Karena saya cuma menginginkan 1 saja. Berarti kalau menginginkan 3, jatuh 3. Ini pendapat jumhur. Nah, pendapat yang kedua yang mengatakan cuma jatuh 1, mereka berdalil dengan hadis riwayat Muslim. Hadis sahih. Bahwa ada Abu Sahba namanya. Abu Sahba berkata kepada Abdullah bin Abbas. Abu Sahba bertanya kepada Abdullah bin Abbas, "Alam ta'lam anna thalath kana tuj'al wahidah ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa fi sadri min imarati Umar?" Qala na'am. Wahai Abdullah bin Abbas, tahu enggak engkau bahwa kalau ada suami mengatakan saya talak kamu 3 kali, atau suami mengatakan saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu, itu di zaman Rasulullah, di zaman Abu Bakar, dan di awal kepemimpinan Umar bin Khattab hanya dianggap jatuh berapa? 1. Kata Abdullah bin Abbas, iya saya tahu. Jelas. Hadisnya jelas dari siapa? Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jelas. Iya. Itu yang terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang terjadi di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Itu yang terjadi di zaman awal-awal kepemimpinan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Nah, berarti ada 2 pendapat kan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, lalu bagaimana dengan hadis jumhur tadi? Bagaimana disanggah oleh pendapat kedua? Hadis jumhur tadi disanggah oleh pendapat kedua bagaimana? Maka jawabannya adalah hadis rukanah, hadisnya goncang. Kadang mengatakan begini, kadang mengatakan begini.
Hadisnya goncang. Ya, hadisnya apa? Goncang-goncang itu tidak terlalu kuat. Kadang dia mengatakan, saya mentalak istri saya 3. Kadang dia mengatakan, saya mentalak istri saya 1. Jadi hadisnya goncang. Dalam beberapa lafaz hadisnya goncang. Maka dilemahkan oleh sebagian ulama. Itu pendapat jumhur yang pertama. Dalil yang pertama sudah dilemahkan. Taib. Apa dalil kedua tadi? Apa dalil kedua? Fatwa Umar bin Khattab. Apa fatwa Umar bin Khattab? Suami yang mengatakan, saya talak kamu 3 kali. Atau suami yang mengatakan, saya talak, maka jatuh 3. Di zaman kepemimpinan siapa? Umar bin Khattab. Dan itu fatwa yang diamalkan. Jawaban atas ini adalah, yaitu perbuatan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kita katakan tidak mungkin sekelas Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berani menyelisihi Nabi. Nggak mungkin. Lalu apa maksud Umar bin Khattab? Beliau beristihad. Mengambil sebuah hukum bahwa di zaman itu banyak orang yang bermudah-mudah menjatuhkan talak kepada istrinya dengan ucapan seperti tadi, saya talak kamu 3 kali, atau dengan ucapan saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu. Nah, sebagai pendidikan dari Umar bin Khattab, sudah. Kalau kalian seperti itu, siapa yang mengatakan seperti itu, jatuh 3 sekalian. Nah, gitu maksudnya. Paham ya? Berarti itu adalah ijtihadnya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu beristihad. Apa istihadnya Utsman bin Affan? Adzan 2 kali hari Jumat. Sebelum waktunya dan saat waktunya. Sebelum waktunya istihadnya agar mengingatkan para pedagang, para kaum muslimin agar bersiap-siap hari Jumat untuk sholat Jumat. Dan pas waktunya memang untuk waktu sholat Jumat. Kalau begitu, para ikhwah, mana yang lebih kuat? Saya masih ingat dulu waktu di kampus, dosen saya, syekh yang mengajari masalah ini. Saya masih ingat sekali. Dan itu yang kita kuatkan dan lebih condong pada pendapatnya adalah bahwa tujuan pernikahan menjaga kesucian. Tujuan pernikahan menjaga apa? Kesucian. Kalau seandainya langsung jatuh talak 3, maka akhirnya keluarga tercerai-berai. Tapi kalau seandainya jatuh talak 1 saja, talak rujuk, masih bisa di apa? Dirujuk, dikembalikan. Akhirnya masih terjaga keluarga, anak-anak tidak terzalimi, dan seterusnya. Maka wallahu alam, pendapat yang dikuatkan dan kita mengikuti pendapat tersebut adalah pendapat yang kedua. Karena itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, itu yang terjadi di zaman Rasulullah SAW, ya, itu yang terjadi di zaman Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Adapun hadis Rukanah yang dijadikan pendapat oleh jumhur, dalil oleh jumhur, maka hadisnya apa? Muttarib, goncang. Muttarib namanya, goncang. Kadang dia menyebutkan 1 talaknya, kadang menyebutkan 3 di dalam hadisnya, jadi goncang. Bisa dimaklumi ini? Nah, itulah akhir dari kajian hadis ini.
insya Allah bulan depan, jika kita masih diberikan umur untuk berkumpul, maka kita akan membicarakan tentang adab berjimak. Ini hot nih. Ya, adab bersetubuh. Ya, yang mudah-mudahan bisa diambil manfaat. Dan juga sedikit tentang adab-adab menggilir bagi yang berpoligami. Ya, nah, minimal kita tahu ilmunya dulu lah. Ya, baik. Ini ada pertanyaan dari bapak-bapak, dari ibu-ibu. Kita ambil satu-satu, gantian. Ini dari bapak-bapak dulu. Kitab yang Ustadz pakai ini untuk materi yang dijelaskan, ini kitab Umdatul Ahkam yang penulisnya siapa ya Ustadz? Apakah ada file PDF-nya untuk di-download? Iya, saya memakai untuk kitabnya saya pakai syarahnya Taisirul Ulam Syarhu Umdatil Ahkam yang ditulis oleh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Jadi saya memakai dan kemudian diambil dari syarah-syarah yang lain dikumpulkan. Nah, pertanyaan dari ibu-ibu. Ustaz, bagaimana jika si perempuan haidnya tidak teratur sehingga sebulan tidak mengalami haid? Jadi untuk menghitung masa iddahnya seperti apa? Karena masa iddah itu kan 3 kali haid. Jawabannya adalah seorang perempuan urusan haidnya dilihat yang pertama kali hukum dasarnya adalah kebiasaan haid. Kalau dia di awal mula pertama kali mempunyai kebiasaan haid, itu yang dijadikan ukuran standar patokan dia. Saya beri contoh. Wanita ini awal mula haid, dia dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Terus begitu. Setelah kenal obat-obatan pelangsing, obat-obatan pemutih kulit, dia minum, akhirnya berubah siklus haidnya. Dan yakini baik-baik, obat-obatan yang dikonsumsi oleh perempuan untuk keperluan perempuan itu biasanya merubah siklus haid. Apalagi obat penahan haid. Ya, apalagi obat-obat untuk KB. Itu merubah siklus haid. Maka yang menjadi ukuran pertama kali adalah kebiasaan haidnya dilihat. Kalau tidak mempunyai kebiasaan, maka yang dilihat adalah warna darahnya. Kalau dia hitam pekat, baunya menyengat, maka itu berarti darah haid. Karena Rasulullah SAW bersabda, innama huwa damun aswadu yu'rif. Dia adalah darah hitam yang pekat. Kemudian darahnya, mohon maaf, hangat. Tidak encer, tidak juga dingin. Tetapi dia hangat. Karena dia keluar dari dalam rahim. Bukan dari depan kemaluan perempuan. Kalau darah istihadah, darahnya biasanya keruh, darahnya biasanya warna kemerah-merahan, atau darahnya biasanya encer, darahnya biasanya tidak berbau. Karena memang dia keluar dari depan kemaluan perempuan. Sedangkan darah haid, darahnya keluar dari dalam rahim perempuan. Ya, jadi yang jadikan ukuran pertama apa? Kebiasaan. Kalau tidak punya kebiasaan apa? Warna darah. Kalau tidak bisa membedakan juga, nggak tahu saat warna darahnya, maka lihat saudari-saudarinya, ibunya pertama kali, kakaknya, adiknya yang perempuan, lihat, atau bibinya, samakan dengan siklus mereka yang normal. Bisa dipahami ini ya? Wallahu a'lam. Dari bapak-bapak, masa iddah 3 kali haid itu sama dengan berapa hari? Tergantung. Misalkan nih, kita anggap perempuan haid dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Dan saya berharap perempuan menghitung haidnya itu tanggalannya tanggalan hijriah. Berdasarkan pengalaman keluarga kecil kami,
ummu di rumah itu mengatakan lebih tepat dengan tanggalan Hijriyah dibandingkan tanggalan Masehi. Lebih tepat dengan tanggalan Hijriyah dibandingkan tanggalan Masehi. Baik, anggap kita memakai tanggalan Hijriyah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 7 biasanya haid. Oke. Pertanyaannya apa tadi? Berapa hari 3 kali haid? Misalkan sekarang dia mempunyai kebiasaan dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Baik. Setelah suci dari haid, tanggal 8 ditalak oleh suaminya. Belum digauli oleh suaminya, ditalak oleh suaminya. Baik. Berarti dia akan menunggu sampai tanggal 1 bulan depan. Bulan Jumadil Ula. Tanggal 1 sampai tanggal 7. Itu berarti 1 kali haid. Kemudian lewat lagi Jumadil Akhirah. Itu berarti berapa kali haid? Haid yang keberapa? 2. Kemudian tambah lagi Rajab. Berarti tanggal 1-nya sampai tanggal 7-nya kalau dia haid itu berarti haid yang ke-3. Maka setelah itu baru dia boleh untuk menerima pinangan yang pria yang saleh. Nah, hitung berapa itu? Hah? 3 bulan enggak? Kadang 3 bulan, kadang 2,5 bulan. Yang jelas tergantung dia mentalaknya tanggal berapa. Taib, Ustadz, saya kan haid tanggal 1 sampai tanggal 7. Ditalak oleh suami tanggal 28 akhir bulan. Dan suami selama ini belum menggauli saya. Tanggal 28. Berarti nggak sampai 3 bulan. Paham? Yang jelas ukurannya adalah 3 kali haid setelah ditalak. Nah, itu pertanyaan dari bapak-bapak. Pertanyaan dari ibu-ibu. Jika jodoh itu sudah ditakdirkan dan ternyata terjadi perceraian, apakah itu artinya salah satu takdir jodoh atau memang rezeki jodohnya sampai di situ saja? Apapun bahasanya, maka jodoh, rezeki, mati, nasib sudah ditentukan. Kalau terjadi perceraian, berarti jodohnya sampai di situ. Kalau dia nikah lagi dengan yang lain, berarti dia punya jodoh lagi. Paham nggak? Ya. Kalau seandainya sama yang kedua sampai mati, berarti itulah takdirnya sampai mati. Nah, seperti jadi jangan terlalu bingung. Jodoh ini sudah ditakdirkan. Semua ketetapan untuk seseorang sudah Allah tulis di dalam kitab Allahul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya, wallahu a'lam. Pertanyaan dari bapak-bapak. Afwan izin nasihati saya Ustadz, qadarullah saya tertarik dengan akhwat, dengan perempuan yang jauh agama. Bahkan dia berkeinginan, bahkan ada berkeinginan menikahinya. Kriteria istri yang baik itu bagaimana Ustadz? Maka jawabannya adalah yang beragama. Tapi bisa masih ada kemungkinan kalau memang sudah cinta, suka, maka katakan kepada dia, kita wajib bertobat kepada Allah. Putus hubungan sama sekali, silahkan kamu belajar agama. Kalau Allah bertakdir, kita akan berjodoh. Sudah, tidak berhubungan lagi. Si perempuan memperbaiki keagamaannya, si laki-laki mempersiapkan keagamaannya dan nafkah. Jika Allah bertakdir, maka akan terjadi lagi. Tetapi saya ingatkan, seorang perempuan yang sudah mau membuka hubungan dengan laki-laki sebagai pacar, tidak pantas untuk dijadikan istri. Kenapa? Karena dia sudah berkhianat tentang kesuciannya. Meskipun dia tetap perawat, tapi dia berkhianat tentang kesuciannya. Seorang perempuan yang berani dijadikan pacar dan mau dijadikan pacar,
ini tidak pantas untuk dijadikan istri sebelum bertaubat. Maka suruh dia bertobat, laki-lakinya pun bertobat, maka kalau seandainya memang Allah bertakdir, pasti akan diketemukan kembali. Nah, jika suami merujuk istri setelah lewat masa iddah tanpa akad ulang dan lahir anak juga, bagaimana status anak tersebut? Apakah si laki-laki tersebut wajib menafkahi anaknya? Statusnya adalah anaknya anak nikah syubhat. Nikah syubhat itu anaknya boleh dinasabkan kepada bapaknya. Paham nikah syubhat? Ya syubhat samar-samar. Tapi boleh dinasabkan kepada bapaknya. Yang sebenarnya kalau sudah mahbit masa iddahnya, maka disebut istilahnya apa tadi? Talak bain sughra. Apa yang harus dilakukan kalau ingin menikahinya? Kalau ingin merujuknya? Nikah baru. Nah, ini yang kejadian tidak dinikahi baru. Ya, langsung aja rujuk, saya rujuk kamu, langsung digauli, menghasilkan anak lagi. Nah, ini gimana? Itu pertanyaan beliau. Anaknya bisa dinasabkan kepada bapaknya karena nikahnya nikah syubhat. Dan saya nasihatkan untuk pasangan seperti ini, hendaknya dia nikah kembali agar terhilang syubhatnya. Allahu a'lam. Apakah hukum istri yang suka minta cerai? Maka jawabannya adalah tidak layak seorang istri minta cerai atau suka minta cerai. Kenapa? Karena ada hadis Rasul, ayyuma imra'atin talabat min zawjiha talaq min ghairi ma ba'sin faharamun alaihi raihatul jannah. Istri mana saja yang minta cerai tanpa sebab, maka haram baginya mencium bau surga. Maka jangan sedikit-sedikit cerai. Nanti kalau dicerai sebenarnya oleh suaminya, nangis. Beraninya gertak. Cerai kalau berani, cemen lo. Ya, pas dicerai nangis. Jangan suka-suka sedikit-sedikit minta cerai. Sebagaimana laki-laki jangan mudah-mudah mencerai. Berkata cerai, awas lo. Kalau mangap, gue cerai lo. Mangap dicerai gimana? Ya. Suami menjatuhkan talak semena-mena, menyatakan sudah talak 3, meskipun tidak di hadapan istri. Apakah itu sah? Ini perkara ini dibawa ke pengadilan. Pengadilan agama. Karena nanti pengadilan akan meneliti, ya, sesuai dengan saksi-saksi yang ada. Dan harus berhati-hati perempuan dalam urusan talak. Kalau sudah ada kata cerai, jangan mudah-mudah menerima gaulan dari suami. Jangan-jangan benar jatuh talak 3. Hati-hati. Jangan bermudah-mudah. Kemaluan seorang perempuan adalah harta yang paling berharga bagi seorang perempuan setelah akidahnya. Kalau sudah ukuran talak 3, hati-hati. Jangan bermudah-mudah. Ya. Apa hukum perempuan yang pura-pura baik jadi istri kedua setelah Setelah berjalan waktu, perempuan istri kedua ingin memiliki suami seutuhnya, menuntut nikah resmi. Akhirnya suami menceraikan istri pertama. Apakah perbuatan suami zalim condong ke istri kedua, menjelek-jelekan istri di pengadilan, mendatangkan saksi palsu agar cepat bercerai? Apakah istri kedua berbuat zalim, merebut suami orang dengan tipu daya? Ini pertanyaan sama dengan curhat. Jawabannya, para ikhwah, semestinya istri pertama jangan dicerai, pertahankan. Ya. Dan ketika suami minta, misalkan gini, ini kan laki-laki perempuan nikah. Ya, nikah pertama. Oke. Kemudian suami menikah dengan nikah kedua dan nikahnya nikah siri, ingin diresmikan, ada catatan sipilnya. Otomatis kan memerlukan tanda tangan dari istri pertama. Maka istri pertama harus mempertahankan pernikahannya. Kalau istri pertama mengatakan, ya sudahlah kamu kedua saja, saya nggak mau tanda tangan. Ini berarti istri pertama kalah.
Jangan mau kalah dengan istri yang kedua. Tetapkan. Ya sudah, itulah takdirnya. Kamu punya suami yang mempunyai 2 istri. Kamu dan istri keduanya. Biarkan dia nikah secara catatan sipil. Itu lebih baik. Kenapa? Karena nanti ada urusan hubungan-hubungan waris. Ya, ada waris nanti. Kalau suami ini meninggal, maka istri pertama berhak, anak-anaknya berhak. Istri kedua berhak, anak-anaknya berhak. Kalau tercatat, akan jadi jelas. Makanya saya katakan, terutama juga ustadz-ustadz yang ingin nikah lagi, nikahlah yang resmi. Nggak usah sembunyi-sembunyi. Nikah pakai acara besar, seperti pernikahan pertama. Itu kan kebahagiaan. Semestinya istri pertama menikahi istri pertama bahagia. Kalau punya 2 lebih bahagia. Jangan malah sembunyi-sembunyi. Ya. Makanya itu yang sulit untuk dilakukan. Ya, ini sudah habis waktunya. Lanjut, sudah habis. Nanti saya diprotes katanya sudah waktunya ya. Cukuplah. Makanya saya nasihatkan, kalau istri yang kedua mau dinikahi dengan secara resmi, istri pertama dukung saja. Yang penting suaminya menafkahi, adil. Itu yang paling utama sekarang. Sudah terima saja takdir bahwa suamimu berpoligami. Dia tidak berzina. Ya. Kadang-kadang istri yang pertama lebih nyaman suaminya berzina dibandingkan poligami. Lebih nyaman suaminya selingkuh dibandingkan poligami. Ini salah besar. Suamimu kalau memang memiliki kemampuan, ya, kuat nafkah, kuat jasmani, dan kuat perasaan. Karena harus raja tega itu. Ya. Ilmunya sih kayak gitu kayaknya. Saya belum juga merasakan. Ya. Nah, itu seperti itu. Maka tidak mengapa dia menikah. Daripada dia berzina, dia selingkuh. Kemudian kalau istri kedua ingin diresmikan, ya sudah tanda tangan saja. Yang penting kan kamu tetap dinafkahi. Dini juga tetap dinafkahi. Dan dua-duanya menjadi keluarga yang secara catatan sipil ada. Nah, seperti itu. Ya. Berat ya? Saya juga nggak kepikiran. Kalau seandainya terjadi mungkin susah ngisi kajian. Ya. Karena kalau ngisi kajian kan harus murojaah, harus fokus gitu. Ini susah para yang dirahmati Allah. Saya pernah melihat orang poligami sebelum sholat ditelepon istri yang pertama sedang sholat. Istri yang kedua sedang sholat. Sebelum sholat itu pas iqomah. Subhanallah. Nah itulah perjuangan. Ada barang, ada harga. Ya. Kalau ingin barang yang bagus banyak, ya harus perjuangan. Jangan mau modal nekat. Ya, sebagian laki-laki kadang-kadang modal cicip-cicip. Pas 3 bulan pertama tidak diketahui oleh istri pertamanya. Wah, masa indah. Pas diketahui istri pertamanya, mulai bingung. Istri kedua ditinggalin. Karena istri pertama ngancam bunuh diri. Bingung jadinya. Pernah kejadian, kita di rumah Syekh Abdul Razak. Ini terakhir saya tutup kajian ini. Habis itu, Al-Ustaz Al-Fadhil Abu Abdul Muhsin Firanda Andri Hafizullah bertanya kepada Syekh, Syekh, bagaimana kalau seorang suami ingin poligami dan istrinya mengancam ingin bunuh diri? Maka kata Syekh, saya tidak bisa jawab, tapi yang akan jawab teman saya. Baik. Habis itu ditelepon temannya, pakai loudspeaker. Temannya ini dulu bekas tentara, kemudian jadi syekh, pendakwah. Ini ada pertanyaan, kalau ada suami yang ingin menikah lagi, kemudian istrinya mengancam ingin bunuh diri, apa yang harus dilakukan oleh suami?
Kata syekh yang ditelepon tersebut, sang suami harus menasihati istrinya, ini syariat Allah, harus sabar, ini ujian, harus bersabar. Kemudian kalau tetap ingin menikah lagi dan tetap ingin bunuh diri bagaimana? Ya sudah, bilang saja kepada istrinya, kalau seandainya kamu bunuh diri, maka sebagai suami, saya akan melakukan tugas saya sebagai suami. Saya akan mandikan kamu, kafani kamu, solati kamu, kuburkan, selesai. Ya. Dan saya waktu itu tidak pernah melihat Syekh Abdul Razak tertawa sampai merah wajahnya, kecuali saat itu. Ya. Nah, kirain jawabannya apa gitu ya. Ternyata ya sudah, kerjakan sesuai dengan syariat Islam. Nah, ini yang bisa sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.